Biasalah, istri suka masak, selalu kemana-mana selalu dikasih bekal. Saya makan dulu ya. Ini udah jam makan siang. Bagi sahabat yang belum makan, silahkan makan dulu. Sahabat, setelah saya habiskan makanan ini baru saya sadar saya lupa bawa air. Juga pelihara lili di sini, banyak sekali ternak di sini. Udah kayak kebun binatang aja ini, bro. Ini juga ada uangnya. Jadi seperti inilah seharusnya ya. Ini dipupuk beli? Enggak juga, sama semua dari kotoran ayam, bro. Dari kotoran ayam jadi bunga, jadi sayur, jadi terong, jadi semuanya lah. Pokoknya itulah. Jadi jagung. Halo sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Saya pagi ini berangkat sekitar jam 7 pagi. Nah, saya sekarang ini berkendara hampir sejauh 80 km ke daerah Bali Tengah. Seperti itu, daerah Tabanan. Nah, apa yang saya cari? Saya ingin mencari satu jenis ayam yang selama ini saya susah sekali dapatkan bibitnya, seperti itu. Nah, kebetulan saya di Facebook kemarin melihat ada sahabat dari Tabanan, daerah Tabanan itu daerah Bali Tengah, yang menjual ayam jenis petelur atau ayam merah seperti itu. Nah, tentu saja ayam merah ini sudah berusia sekitar 15 minggu menurut yang punya, dan tentu saja sudah diberikan pakan pabrikan seperti itu dari awal. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang sangat menantang bagi saya. Bagaimana saya akan mampu untuk berusaha membuat ayam-ayam ini yang sudah terbiasa dengan pakan pabrikan ini, ayam petelur merah ini, agar bisa beradaptasi dengan pakan organik seperti itu. Nah, ini baru saya jalan jam 7 pagi ini, belum keluar dari kota saya seperti itu. Jadi kita nikmati aja dulu perjalanan kita, mumpung sampean juga semua sahabat yang ada di sana ingin mengetahui Bali secara lebih dekat. Nah, seperti itu saya akan rekam perjalanan saya ini, melihat objek-objek wisata yang ada di Bali Tengah seperti itu. Dan semoga kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Kita beli minyak dulu ya, isi bensin dulu. Kita sudah ada di perbatasan kota saya, ini sudah dipompa bensin. Nah, oke, isi bensin udah beres. Kita lanjut ke next city atau ke kota berikutnya. Jadi peraturannya emang kayak gitu. Kita warga di sini diharuskan memakai masker, kalau nggak kita bisa kena denda 100.000. Lumayan uang 100.000, kita bisa beli anak entok itu dapat 5 itu kalau 100.000. Sayang juga kan. Nah, makanya kita mesti disiplin aja kayak gini, pakai masker meskipun agak gerah sih sebenarnya muka ya. Cuaca hari ini sangat mendung. Mudah-mudahan hujannya nggak begitu deras ya, karena ngeri-ngeri juga, karena kita bakal lewat yang namanya perbukitan gitu. Kalau hujan itu kan ngeri banget gitu. Mending kalau di rumah hujan itu enak, tanaman subur, ayam-ayam jadi sejuk kayak gitu. Tapi kalau di jalan ini ngeri. Oke, kita baru sepertiga perjalanan, jadi belum setengah perjalanan ya, baru sepertiga. Ini kita udah masuk ke daerah perbukitan seperti ini, bisa lihat. Jadi ini bisa kita katakan daerah yang ini ya, apa namanya tuh, jarang dilewati oleh mobil-mobil besar seperti itu. Jadi masih aman lah gitu, dibandingkan jalur lain yang harus kita banyak melewati, menyalip kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis dan lain-lain seperti itu. Jadi ya agak susah jalurnya. Nah, tapi di sini memang kita ambil jalur yang lebih jauh tapi lebih aman seperti itu. Sama seperti prinsip saya bertani, masa panen nggak apa-apa. Masa panen nggak apa-apa, kita bisa
molor seminggu, molor 2 minggu, tapi asalkan kita untung begitu, asalkan kita nggak mengeluarkan banyak biaya. Seperti sahabat kemarin yang ingin beternak ayam, jangan ditarget umur berapa panen, yang penting kita bisa memelihara dengan biaya yang sangat minim. Pengalaman saya di dunia marketing menekankan pada cost produksi atau biaya produksi yang serendah-rendahnya, kemudian kita bisa menjual dengan harga yang setinggi-tingginya, seperti itu. Dan dalam dunia pertanian juga itu harus kita terapkan. Kalau enggak kita tekor terus. Banyak petani yang tekor terus gara-gara itu. Gara-gara itu harga dipermainkan pasar dan apa, kita beli pakan aja mahal banget, nggak nutup harga. Aduh, kasihan banget. Saya inginnya ada reformasi di bidang ini. Kita kembali ke Ibu Pertiwi, kita kembali kepada konsep bertani leluhur kita. Leluhur kita mana ada yang panennya itu di target-target seperti itu. Kalau mau kebutuhannya banyak, ya pelihara yang banyak. Tapi panen jangan ditarget harus segini nggak usah. Kita ini berbisnis dengan binatang hidup. Sama seperti saya punya anak saya tingginya udah melebihi anak-anak yang seumuran, besarnya juga seperti itu, yang kemarin yang gendut itu. Jadi pertumbuhan makhluk hidup itu nggak bisa kita patok gitu loh, harus segini, bobot segini tuh nggak bisa. Jadi sahabat peternak yang mau ikut jalur saya, mungkin Anda akan diketawai oleh teman-teman Anda sama peternak, tapi kalau mau ikut ke jalur saya itu ingin beternak kita memuliakan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup kita muliakan, makhluk hidup kita ini agak gelap ya karena udah masuk ke hutan ya. Makhluk hidup kita tuh harus muliakan sebagaimana sifat dia sebagai makhluk hidup. Jangan ditarget-target seperti barang aja, seperti apa ya, nggak usah. Kita masuk ke daerah Git-Git, daerah perbukitan. Di mana-mana kanan kiri ini cengkeh semua. Jadi emang andalan di sini itu masyarakat tuh cengkeh. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ke yang tadi ya. Nah, kenapa saya nggak suka menarget ternak saya, menarget sayuran saya, menarget semua lah pokoknya yang ada di kebun itu, karena ya makhluk hidup itu beda-beda. Mereka tumbuh berdasarkan rangsangan alam, kemudian genetika mereka ya. Kita nggak bisa memaksakan. Nah, ini masalahnya, karena banyak sekali sahabat-sahabat peternak yang mohon maaf sampai ini ya, sampai mohon maaf banget. Jadi tidak semua, tapi beberapa peternak itu sampai terlilit yang namanya hutang seperti itu. Karena hutang mereka untuk membeli pakan atau membeli obat-obatan, pupuk. Mereka harus menghutang dulu, nanti ketika panen mereka bayar, akhirnya sisa sedikit, atau bahkan kalau sial kayak sekarang musim pandemi semua murah hasil pertanian, bisa rugi seperti itu. Sahabat muslim sendiri kan tahu kalau hutang itu kan masuk riba ya kalau nggak salah, karena saya juga belajar mengenai riba itu dari tahun 2000 berapa ya, pokoknya udah 4 tahunan lah saya berguru sama Bapak ini Arli Kurnia. Coba Anda lihat di YouTube itu, Bapak Arli Kurnia itu luar biasa itu cara beliau menyampaikan. Walaupun banyak sahabat yang bukan muslim, yang non muslim itu banyak juga yang ikut tertarik untuk melakukan yang namanya gerakan tanpa riba seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, emang kalau kita menggunakan hutang, biasanya cash flow kita bisa hancur. Cash flow itu maksudnya begini, uang yang kita tahu saat panen kita nggak tahu, tapi hutang yang kita tumpuk saat kita beli pupuk, saat kita beli pakan, misalkan di obat-obatan, itu sudah pasti gitu. Sedangkan hasil panen kita nggak tahu dibeli dengan harga berapa. Nah, itu sebabnya cash flow atau aliran uang kita akan hancur, akan kacau seperti itu. Menurut saya ya. Sehingga saya dari dulu ketika saya melakukan bisnis di pertanian misalkan seperti itu, saya nggak pernah dalam jumlah yang banyak. Saya jumlah yang sedikit, terbatas, tapi benar-benar profit gitu loh, benar-benar untung. Kita sudah tahu, oh kita ngeluarin cuma segini, dapatnya segini. Paling sedikit saya selalu pakai estimasi termurah ketika panen. Ketika kita bisa mengetahui bahwa kalau harga termurah saja kita bisa untung, apalagi kalau kita dapat harga yang baik seperti itu, pasti double untung seperti itu. Makanya
sahabat yang ingin bertani, berkebun, beternak di jalur saya, jalur yang saya selalu kumandangkan di Bali Organic TV, ya itu harus siap-siap dapat ilmu yang sedikit aneh gitu. Aneh apa ya, pokoknya yang inilah anti jalur umum lah gitu ya. Kita punya jalur sendiri gitu. Ini daerahnya berkabut banget, sebaiknya saya nggak bikin video dulu, saya lebih fokus pada jalan. Kabutnya luar biasa ya, kabutnya luar biasa, tebal. Jadi saya harus gunakan wiper terus ini. Nah itu adalah ini jalan tol yang dibangun baru setahun, menghubungkan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Nggak kelihatan apa karena kabut, karena saya sudah hidupkan ini lampu. Kabutnya tebal banget karena emang sekarang udah mulai musim penghujan ya di daerah Bali selain Bali Utara. Di Bali Utara masih kering, masih belum ada curah hujan yang tinggi. Nah ini adalah danau yang sangat terkenal di daerah Bali ya, Danau Beratan. Kita sudah lewat Danau Beratan, danau di puncak perbukitan, jadi benar-benar sangat eksotis lah tempatnya ya. Oke, kita udah sampai di lokasi ya. Tadi saya sudah telepon yang punya ayam, disuruh nunggu dulu di sini. Lokasinya mungkin agak masuk seperti itu. Ya kita tunggu dulu sampai datang si empunya ayam. Ya kita sudah berada di tempatnya Bapak Niki ya. Om Swastiastu. Ya Om Swastiastu Pak. Selamat datang. Selamat datang ya, dari jauh dari Singaraja ini Pak. Wih, sampai Tabanan 2 jam. 2 jam Mas. Bikin minyak dulu. Nggih. Paknya emang peternak dari Labuan ya, Pak. Jadi emang beliau pekerjaannya emang utamanya peternak. Dulu sempat kerja di luar, tapi karena Covid dirumahkan. Oh, pasti baru ya ke rumah ya. Tapi kalau kandang itu udah jalan dari tahun 95, udah dari bapak itu. Karena saya di rumah. Oh iya. Jadi sebelumnya Bapak ini emang kerja di kapal pesiar. Luar biasa nih Pak, karena semua terima. Iya, semua. Bali, sahabat, Indonesia. Jadi sahabat, saya ajak untuk menemui salah satu peternak asli ya. Kalau saya kan abal-abal. Yang peternak organik Pak. Jadi suka memodifikasi ayam-ayam yang dulunya makan makanan seperti ini, yang coba-coba makan rumput atau hidup Pak. Iya. Semua yang ada di Bali Organic TV itu nggak pakai pakan pabrik begitu. Nah, nanti lihat aja di sana. Kemarin kita panen ayam 3 kg bobotnya Pak, ayam broiler. Itu hanya makan posyandu sampai umur 2 minggu. Untuk 2 minggu kita langsung pakai pakan yang ada di kebun. Karena yang berkebun langsung juga berternak. Ya, sudah saya berada di kebunnya, di halaman sebenarnya ini ya. Halamannya Bapak siapa ya? Oki, Made Oki. Bapak Made Oki. Jadi beliau juga ternyata emang kita berjodoh. Jadi penggemar organik ya, jodohnya sama penggemar organik. Jadi di sini juga ada terong besar-besar banget. Anda bisa lihat batangnya kokoh banget. Jadi ini nggak pernah dipupuk ya Pak ya? Iya, Nggak pernah dipupuk ya? Pupuk organik kayaknya ya, dari kotoran ayamnya yang dari kandang tuh saya kasih dikit-dikit aja. Mak ayam saya juga saya taruh di bawah-bawahnya. Oh iya, luar luar biasa. dari pupuk alami itu dah. Nah inilah bukti bahwa sebenarnya pupuk organik itu tidak ribet sebenarnya. Asalkan kita menyederhanakan pola pikir. Sekarang pupuk organik mahal sekali Pak. Oh mahalnya. Iya, bahkan dijual lebih mahal dari pupuk kimia. Nah padahal bikinnya itu bisa gampang banget seperti itu. Ditaruh-taruh itu sederhana lah pokoknya. Makanya kita manfaatkan yang ada. Mudah-mudahan bisa seperti Bapak ini menginspirasi sekali. Banyak sekali ternaknya seperti ini. Luar biasa Pak, mantap Peternakan. Kayak ini kan pertama kita cuci ini 4 kali pencucian. Pertama pakai air sabun. Kedua pakai soda api. Ketiga pakai kapur gini dulu. Kapur ada kapur
apa itu namanya, kapur putih itu. Yang sudah 4 baru pakai formalin untuk sterilisasi. Wow, saya kira cuma formalin aja ini, Pak. Itu yang paling terakhir formalin. Habis itu baru kita tabur kandang. Banyak tuh dah, makanya yang masih awam lah. Ini kandang untuk ayam apa ini, Pak? Ayam merah? Iya. Untuk pembesaran ya? Iya. Oh, pembesaran. Ayam bertelur besar. Nah, ini juga beliau ini memelihara sapi juga di sini. Kemudian ada ternak yang lain ya. Tapi Luar kebetulan biasa. hari ini saat ini saya punya cuma 3 indukan. Satu, Oh, 2, sama itu 3. ini bisa sebesar ini, Pak ya? Iya, indukan. Tapi ini udah di diet juga ya. Bukan cuma manusia diet. Babi pun perlu diet juga sebelum Ini dikawin. sahabat subscriber yang nonton ini besarnya ini saya kira 2 meter, panjangnya ada, Pak ya? 2 meteran. Waduh, Kalau berat sampai 200 kilo. ngeri juga ini, Pak. Berapa tahun itu, Pak? Juga pelihara lele di sini, banyak sekali ternak di sini. Udah kayak kebun binatang aja ini, Bro. Luar biasa. Lele segala macam binatang diternak oleh bapaknya, Pak Oki. Jadi benar-benar juga menumbuhkan eceng gondok sebagai ini pakan juga eceng gondok ini, Pak ya? Ya, sebagai gini juga biar peneduh kayaknya ya. Ya, Biar nggak terlalu panas. penyedia oksigen. Ini oksigen. Itu dia ayamnya. Nah, ini ayamnya, ayam merahnya. Pakannya pakan ini, Pak ya? Saya kasih carun jati. Caron ya? Carun jadi itu ya. Oh, kecil-kecil gini, Pak ya? Iya. Ini di atas nangkring, luput dari perhatian. Ini ayam apa ini, Pak? Ini jenis Bali biasa. Ayam baling ya? Ini yang udah gini beli. Udah bertelur? Udah bertelur. Ini yang cuma punya 4. Makanya nggak boleh lebih dari ini gitu. Dari kemitraan. Oh, ini sudah berapa minggu umurnya, Pak? Udah 1 periode. Udah 32 minggu kira-kira nih. Jadi saya benar-benar beruntung ya sekarang ini ke daerah Bali Tengah, ke daerah Tabanan. Tabanan di mana ya? Ya, Tabanan Baturiti. Taman Maturidi ya, ketemu bapaknya yang luar biasa kreatif, Bapak Oki. Nanti beliau juga punya channel pertanian, nanti sahabat subscriber yang ada di sini saya harapkan juga nanti mampir ke channelnya Pak Oki, tapi belum dibuat ini masalahnya. Ya, ini kandang. Jadi orang Bali itu emang seni ya. Jadi mereka membuat kandang ayam pun seperti ini. Menggunakan bambu, kemudian rapi, ada atapnya seperti ini. Nah, ini untuk ayam pengine, Pak ya? Ya biasanya gini kurungan boleh kok. Dulu saya punya banyak pengino maka taruh pengino. Sudah hamil ayamnya, kita berangkatkan sekarang ke daerah Bali Utara. Nah, ini ada bunga apa ini namanya, beli? Bunga pacah. Bunga pacah. Di Bali ini lagu banget ya, sebagai alat sarana upakara seperti itu. Ini juga ada uangnya. Jadi seperti inilah seharusnya ya. Ini dipupuk, beli? Enggak juga, sama semua dari Ya. kotoran ayam tuh. Dari kotoran ayam jadi bunga, jadi sayur, jadi terong, jadi semuanya lah. Pokoknya intilah. Jadi jagung. Tapi belum. Ya, seperti itu. Waduh, ini apa ini, Bil? Jeruk apa ini? Ini jeruk terong. Tapi Terong. jeruk nipis. Besar enggak? Besar gitu. Oh. Jeruk terong tuh. Belum. Kayak jeruk Bali gitu ya? Tan? Kayak jeruk Bali tapi lebih kecil, cuma segini aja. Oh, modal sankis lah. Gitu loh. Ini juga nggak dipupuk, beli ya? Enggak. Semua enggak ini. Nah, itu. Enggak semua pakai kotoran ayam soal dekat dah. Ini buat minum sangat sehat nanti. Apa ini? Jeruk Jeruk nipis. jeruk buat minum nih kali. Ya, cobalah carikan, beli mau coba di sana. Bisa. Tinggal dibagi 2 nih beli, langsung peras. Diperes. Ya, langsung diisi gula dikit, air hangat. Oh, udah ada. Manis dia. Asam. Asam. Oh, kasih gula berarti ya. Gula lah dikit. Kalau suka asam Ini juga ada pepaya ya. Pepaya jenis apa ini, Pak? Pepaya Bali. Bali kayaknya. Pepaya Bali. Bali. Ini organik, Pak ya? Ini tapi di Tegalan pulaunya nih Ki. Besar-besar banget. Iya. Nah, sudah waktunya makan siang. Ini saya sudah balik dari tempat Bapak Oki tadi. Saya udah dibekalin sama istri. Nih, biasalah, istri suka masak, selalu kemana-mana selalu dikasih bekal. Saya makan dulu ya. Ini udah jam makan siang. Bagi sahabat yang belum makan, silahkan makan dulu. Sahabat, setelah saya habiskan makan ini baru saya sadar saya lupa bawa air. Nah, kita udah menuju perjalanan pulang. Tadi ketemu Pak Oki itu luar biasa banget.
Saya nggak jangka ya, saya kenalnya itu baru kemarin malam. Ternyata Pak Oki ini petani serius begitu, masih muda, petani serius, meskipun punya pekerjaan di luar negeri, tapi tetap nggak mau meninggalkan dunia pertanian. Salut sama Pak Oki ini. Dan satu hal yang tadi menarik adalah ketika dia memelihara ayam, semua lahannya subur banget, yang di samping-sampingnya subur banget. Karena dia tuh nggak hanya pelihara ayam, sapi, banyak lah pokoknya tadi. Yang mana ini membuat kesuburan tanah yang di sampingnya tuh mantep banget. Nggak ada satupun tadi saya lihat pohon tuh yang nggak subur. Bener-bener semuanya subur. Senang banget saya di sana, karena sejuk juga di sana. Oke sahabat, kita sudah sampai lagi di kota saya, di daerah saya. Kita sudah disambut lagi dengan matahari yang begitu terik dan panas. Akan tetapi saya tidak akan pernah putus asa, meskipun kondisi di daerah saya iklimnya sangat panas, matahari sangat terik. Tetap kita bisa hijau, sejuk. Yang penting kita bisa mengakalinya lah dengan berbagai macam cara lah yang bisa kita tempuh seperti itu. Terima kasih sahabat yang sudah bersama saya seharian, mengikuti dari pagi jam 7 pagi kita berangkat sampai sekarang sudah balik lagi. Terima kasih untuk subscriber yang udah nonton selalu di channel Bali Organik TV. Sampai jumpa besok.